Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Nur Hasana, NIM 23060190091. Pada video kali ini saya ingin mempraktekkan sterilisasi dan pembuatan media pertumbuhan mikroba. Sebelum ke video praktikumnya, kita akan membahas sedikit mengenai apa itu mikrobiologi dan media apa sih yang akan kita praktikkan nanti. Jadi, mikrobiologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup kecil. Nah, saking kecilnya ini, kita harus melihatnya menggunakan mikroskop. Pada mikrobiologi itu terdapat beberapa media yang bisa digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Nah, salah satunya yaitu PDA atau potato dextrose agar. Nah, potato dextrose agar atau PDA ini digunakan karena memiliki pH yang rendah. Karena pH-nya yang rendah itu dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, di mana bakteri sendiri itu bisa cepat berkembang di suhu ruang antara 25 sampai 30 derajat dan juga dengan pH 7. Sebelum melakukan praktikum, kita harus melakukan sterilisasi. Gunanya agar tidak ada bakteri yang tertinggal di dalam wadah tersebut. Langkah pertama yaitu menyeterilkan wadah yang ingin digunakan. Penyeterilan dilakukan selama 15 menit. Dengan menunggu proses sterilisasi, kita memotong kentang dalam bentuk dadu. Setelah kentang dipotong seperti dadu, selanjutnya ambil air yang digunakan untuk merebus. Setelah itu, rebus kentang selama 15 hingga 20 menit dan saring kaldu kentang menggunakan saringan. Campur kaldu tersebut dengan bubuk agar ditambah dengan gula. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan gula, cuman tidak terekam. Nah, setelah itu diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, diambil sesuai selera ke dalam wadah. Kalau bisa merata. Lalu diamkan selama beberapa saat hingga sedikit dingin. Nah, jika sudah dingin, nanti disterilkan lagi dengan metode yang sama seperti menyeterilkan wadah. Di sini saya menyeterilkan selama 15 menit. Setelah disterilkan, setiap cup itu diberi perlakuan yang berbeda-beda. Seperti contohnya, ini menggunakan tangan yang belum menggunakan sabun, yang belum dicuci menggunakan sabun. Nah, yang kedua, ini menggunakan cotton bud, dioleskan ke dalam mulut, lalu dioles-oleskan ke dalam agar-agarnya. Yang ketiga, tangan yang sudah dicuci menggunakan sabun. Yang keempat, cotton bud yang dilumuri oleh sabun. Di sini saya menggunakan sabun cair. Yang terakhir tidak diberi perlakuan apa-apa. Nah, setelah itu jangan lupa beri label agar tidak lupa.